kita lihat ini ya sekarang. Relasi pada sebuah himpunan. Oke. Relasi yang didefinisikan hanya pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Nah, bedakan ya. Kalau tadi kan ada himpunan A, himpunan B. Kemudian dicari relasinya. Nah, relasi biner ya, karena antara dua himpunan. Ya. Nah, ini berbeda dengan itu ya. Ini relasi yang khusus di mana relasinya hanya ada satu himpunan saja. Berarti domainnya ya himpunan tersebut, range-nya juga himpunan tersebut. Ya. Relasi pada himpunan A ada relasi dari A ke A. Ya. Jadi relasi tadi ya himpunan bagian dari hasil kali, ya berarti relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A dikalikan A. Perhatikan pada contoh nomor 7 ya. Oke. Pada contoh nomor 7 ya. Jadi himpunannya apa? Himpunannya A. Sudah A saja. Ya. Jadi tidak ada himpunan B, tidak ada. Himpunannya hanya satu, himpunan A. Nah, kita bisa mendefinisikan suatu relasi ya hanya pada A saja. Ya. Kita bisa definisikan dengan bentuk seperti ini. Ya. Nah, relasinya adalah X, Y elemen R. Jika X adalah faktor prima dari ya, X, Y elemen R. Jika X adalah faktor prima dari Y. X-nya itu dapat dari mana? Ya, X-nya itu dari mana diambilnya? X-nya diambil dari A. Kemudian Y-nya, pasangan terurut yang Y-nya diambil dari mana? Juga dari A. Ya, ini adalah relasi pada sebuah himpunan. Ya, jadi kita tidak ada himpunan A di himpunan B, adanya satu himpunan saja A. Oke. Nah, relasi seperti ini ya, jika X adalah faktor prima dari Y, maka kita mencari ya, domainnya di A, range-nya juga di A. Kita cari 2 itu bisa merupakan faktor prima dari 4 maupun 8. Nah, maka 2,2 itu termasuk elemen dari relasi yang didefinisikan di atas ya. 2,2, 2,4, kemudian 2,8 juga ya. Karena 2 juga merupakan faktor prima dari 8. Lalu apalagi elemennya? 3,3 dan 3,8. Ya, perhatikan ya. Jadi ini adalah elemen relasinya dengan relasi yang didefinisikan seperti ini pada sebuah himpunan ya. Jadi baik domain maupun range-nya itu himpunan yang sama, himpunan A. Nah sekarang relasi yang hanya berlaku pada satu himpunan tadi tentu saja merupakan relasi biner ya, karena antara satu himpunan dengan satu himpunan ya, meskipun himpunan yang lain itu diri sendiri ya. Oke. Mempunyai beberapa sifat ya atau beberapa properties. Yang pertama adalah bersifat refleksif. Oke, refleksif ya. Nah, definisinya apa? Definisinya relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika ada anggota yang terurut A, A dan merupakan elemen dari relasi tadi untuk setiap A elemen dari himpunan A. Ya. Jadi harus ada ini. Nah, jika himpunan tadi disebut sebagai atau bersifat refleksif. Jika tidak ada, maka kita katakan tidak refleksif. Misalkan contoh pada 8, ya. Himpunannya apa? Himpunannya adalah himpunan A, membernya 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian relasinya bagaimana? Nah, contohnya relasi yang
didefinisikan itu ada pada contoh A dan contoh B. Ya. Oke. Jadi relasi R didefinisikan seperti ini. Ya. Membernya adalah 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, dan seterusnya, ya, seperti yang tercantum di sini. Nah, relasi ini refleksif atau tidak? Kita lihat. Anggota dari A itu 1, 2, 3, 4. Maka relasi tadi refleksif, bersifat refleksif, hanya jika ya ada pasangan terurut 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Nah, contoh untuk di atas ini ada 1,1 ada, 2,2 ada, 3,3 ada, dan 4,4 ada. Ya, maka relasi yang A itu bersifat refleksif. Refleksif. Kemudian relasi yang B, definisinya seperti ini. Ya. Nah, definisinya seperti ini refleksif atau tidak? Refleksif atau tidak, kita lihat. Anggota A itu ada 1, 2, 3, 4. Maka refleksif harus ada 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4 sebagai membernya. Kita lihat di sini 1,1 ada, 2,2 ada, 4,4 ada, tetapi 3,3 tidak ada. Maka untuk contoh 8B ini relasinya tidak bersifat refleksif. Contoh ya, contoh relasi habis membagi pada himpunan bulat positif, integer maksudnya ya, bersifat refleksif. Karena apa? Karena setiap bilangan bulat positif habis dibagi dengan dirinya sendiri ya, sehingga A, A elemen dari R untuk setiap E elemen dari A. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi A bilangan positif integer ya. Nah, bulat positif itu kan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian habis membagi. Nah, 1 habis membagi 1, 1 habis membagi 2, dan seterusnya. Misalkan ini saya tuliskan saja ya, saya gambarkan saja dalam contoh ya. Karena A adalah himpunan bilangan bulat positif, maka dia akan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Lalu relasinya adalah habis membagi atau bisa membagi ya. Maka saya akan mempunyai relasi ya. Anggotanya adalah 1,1, 1,2, dan seterusnya ya. Karena 1 bisa membagi bilangan berapa saja. Kemudian 2,2 ya. Kemudian apa lagi? 2,4 ya. Kemudian apa lagi? 2,6 dan seterusnya ya. Ini tidak beringat banyaknya ya. Karena himpunannya juga tidak beringat banyaknya. Kemudian 3,3, kemudian 3,4 dan seterusnya. Kita lihat bahwa pasti akan ada bentuk ini ya, pasti ada 4,4 dan seterusnya ya. Sehingga relasi yang definisinya adalah habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif ya. Itu merupakan relasi yang bersifat refleksif. Nah, kemudian contoh nomor 10 bisa dicek sendiri ya. Jadi 3 buah relasi ini ya merupakan relasi pada himpunan bilangan bulat positif ya. Berarti sama dengan yang contoh 9 ya, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai tak terhingga banyaknya. Ya. Ada 3 buah relasi R, S, dan T. Nah, kita lihat bahwa tidak satu pun ya dari ketiga relasi di atas yang bersifat refleksif. Ya. Ya, karena tidak ada
anggota yang A, A dari relasi ini. Ya. Misalkan 2,2, kita masukkan ke dalam relasi R. Kan bukan merupakan anggota ya, karena 2 tidak lebih besar dari 2. Ya. Jadi 2,2 bukan anggota. Kemudian pada relasi S, ya, 2 tambah 2 sama dengan 5. Oh, bukan ya, berarti 2,2 bukan elemen dari S, gitu ya. Oke, sehingga tidak refleksi. Kemudian demikian juga pada relasi T. Nanti bisa dicek ya. Kemudian relasi yang bersifat refleksif ini mempunyai ciri, ya. Jadi kalau dia direpresentasikan dengan matriks, maka diagonal utama dari matriks tadi bernilai 1. Semuanya harus 1, ya, pada diagonal utama. Yang lain bagaimana? Tidak masalah, ya. Yang penting diagonal utamanya itu harus bernilai 1, ya, elemennya. Nah, itu yang disebut dengan relasi yang bersifat refleksif. Nah, kemudian kalau dalam representasi graf berarah, ya, nah dicirikan dengan apa? Dicirikan dengan adanya gelang pada setiap simpulnya. Nah, jadi semua harus ada gelangnya.